pembelajaran yaitu tentang ilmu ekonomi mikro dan makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk Mbak Endah untuk ketuanya dipimpin untuk berdoa. Di depan duduk siap gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Pertama, Agustinus Dianingsih, Hadir, Bu. Aluk Fajar Rahmawati, Hadir, Bu. Endah Kusuma Nurhayati, Hadir. Dina Putri Kinasih. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini hadir semuanya ya. Oke, gimana kabarnya setelah libur panjang? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Apa aktivitasnya di rumah selama liburan? Nanti Bu. Membantu orang tua ya, bantu orang tua. Dan di sini belajar. Saya berangkat Kamis. Oh, yaudah nggak apa-apa. Yang penting di rumah diisi dengan kegiatan yang positif. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang ekonomi makro dan mikro. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kalian semangat karena kalian pastinya masih terbawa dengan suasana libur ya. Nanti sedikitnya perlunya tirukan apa yang Ibu katakan. Fokus ya. Mulai dari sekarang. Kuda-kuda sapi kuda. Kuda-kuda sapi kuda. Mbak Endah, berapa jumlah kuda? 3. Salah, jadi Mbak Endah belum fokus. Yuk, ulangi sekali lagi. Fokus ya, semangat. Kuda-kuda kuda sapi. Kuda-kuda kuda sapi. Mbak Dina, berapa jumlah kuda? Berapa jumlah kuda? Nah, ini baru benar. Nah, jadi Mbak Dina kan sudah mengatakan apa yang Ibu katakan. Yuk, beri aplaus untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian semua literatur terlebih dahulu. Kalian baca dulunya, halaman berapa Mbak Dia? Halaman 4. Ya, halaman 4 Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca terlebih dahulu. Mulai sekarang ya. Ibu rasa waktunya sudah cukup karena materinya kan nggak terlalu banyak. Nah, di sini nanti setelah kalian mempelajari ekonomi makro mikro agar kalian itu tahu perbedaan antara makroekonomi maupun mikroekonomi, terus masalah-masalah apa saja yang di dalam ilmu ekonomi mikro maupun makro. Nah, di sini nanti Ibu akan membuat kelompok. Ini kelompok 1, baris ini kelompok 1, dan baris yang sebelah sini kelompok 2. Nah, Ibu akan memberikan nama kelompoknya, yaitu di baris ini yaitu kelompok mikro, dan baris yang sini adalah kelompok makro. Nah, tugasnya apa Bu? Nah, nanti Ibu akan tayangkan sebuah video berita, kalian analisis, dan di kelompok mikro kalian menganalisis ekonomi mikro, dan yang baris ini kelompok makro kalian menganalisis ekonomi makro. Oke, Ibu akan tayangkan video berita terlebih dahulu.
tayangan video beritanya ya. Di sini nanti tugas kalian menganalisis apa yang ada di berita tadi sesuai dengan soal yang akan Ibu berikan. Nah, ini untuk kelompok mikro dan ini untuk kelompok makro ya. Nanti kalian diskusi. Ibu akan memberikan waktu diskusi kalian selama 5 menit, cukup ya? Cukup, karena materinya juga tidak terlalu banyak. Nah, jika kalian kurang atau sumbernya kurang dari berita, kalian juga bisa menambahkan di modul ya. Oke, mulai dari sekarang untuk berdiskusi. Gimana? Sudah paham ya tadi? Oh ya, nanti ini di presentasikan aja di depan ya. Ini kelompok makro sudah? Sudah, Bu. Nanti dipresentasikan ya. Ya. Oke. Nah, Ibu rasa cukup ya untuk berdiskusinya? Sudah kelompok mikro? Sudah, Bu. Kelompok makro juga sudah? Sudah. Nah, nanti tugas kalian presentasi maju satu kelompok satu perwakilan aja. Itu mulai dari kelompok mikro. Yuk, Mbak Dian, apa siapa? Apa Mbak Dina yang mau presentasi? Ayo Mbak Dian. Maju. Saya Dian, perwakilan dari kelompok mikro, dan anggota saya Dina akan membacakan hasil diskusi analisis video. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu bidang dalam ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan ekonomi. Masalah-masalah dan solusi di dalam ekonomi mikro. 1. Krisis ekonomi yang menyebabkan tidak seimbangnya harga penawaran dan permintaan. Solusi menentukan harga dasar dan harga tinggi. Harga dasar untuk membantu produsen, sedangkan harga tinggi untuk membantu konsumen. 2. Kenaikan harga BBM. Solusi pemerintah menurunkan harga BBM. 3. Masalah monopoli perdagangan. Pemerintah membuat peraturan yang mengatur kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. 4. Masalah distribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah dan swasta memperpendek jalur distribusi sehingga barang ketika sampai di tangan konsumen tidak mahal. Sudah? Nah, tepuk tangan buat perwakilan dari kelompok mikro. Nah, sekarang kelompok makro, siapa yang perwakilannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Ruyo, maju. Sebelumnya perkenalkan, saya belajar perwakilan dari kelompok makro yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Endah Kusuma Nurhayati. Di sini saya akan membacakan hasil diskusinya, yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro menganalisis keseluruhan dalam permasalahan kegiatan ekonomi. Kemudian masalah-masalah di dalam ekonomi makro yang pertama yaitu inflasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan masalah inflasi, yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Kedua yaitu pengangguran. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan kerja. Ketiga, kemiskinan. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi. Dan yang terakhir adalah ketimpangan neraca pembayaran dengan cara meningkatkan ekspor karena neraca pembayaran defisit karena jumlah impor lebih banyak dibandingkan jumlah ekspor, sehingga penerimaan kas negara tidak ada yang mengakibatkan defisit. Jadi, untuk mengatasi defisit tersebut dengan cara meningkatkan ekspor agar pemerintah mendapatkan devisa dari hasil ekspor tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok makro. Nah, jadi kalian sudah tahu ya tadi pengertian dari ekonomi makro dan ekonomi mikro.
menginjak ke ekonomi mikro dan makro, kita harus tahu dulu konsep ekonomi. Di dalam konsep ekonomi itu ada ilmu ekonomi. Yuk, Mbak Dina dibacakan apa itu ilmu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi ekonomi secara etimologi artinya peraturan yang mengatur rumah tangga. Etimologi adalah peraturan yang mengatur rumah tangga. Ekonomi terminologi adalah suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan produksi barang dan jasa dan konsumsi dan distribusi. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia untuk mencukupi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Nah, jadi timbullah ilmu ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu tadi ada dua yang kalian diskusikan. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro. Dan yang kedua, ilmu ekonomi makro. Nah, kalian tadi sudah menjelaskan ya apa itu ekonomi mikro dan apa itu ekonomi makro. Sudah benar kalau ekonomi mikro itu dalam jangkauan yang kecil karena di sini mikro adalah artinya kecil. Nah, contohnya apa saja tadi sudah dijelaskan dari kelompok mikro yang berarti dibacakan lagi, boleh? Contoh-contohnya saja. Masalah-masalah di dalam ekonomi mikro. Yang pertama, krisis ekonomi yang menyebabkan tidak seimbangnya harga penawaran dan permintaan. Terus Kedua, kenaikan harga BBM. Yang ketiga, masalah monopoli perdagangan. Yang terakhir, masalah distribusi. ya. Nah, masalah-masalah itu termasuk di dalam ekonomi mikro. Karena apa? Karena di ekonomi mikro itu di atasnya itu bisa sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, sedangkan ilmu ekonomi makro sendiri itu artinya besar dan mempelajari tentang hal-hal yang luas ya, yang kompleks. Tadi contohnya juga sudah disampaikan oleh kelompok makro. Bisa disampaikan lagi ya? Contoh-contohnya saja. Inflasi, Ya. pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan neraca pembayaran. Nah, contoh-contohnya seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan neraca pembayaran itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, seperti contohnya kemiskinan kan tidak bisa mengatasi sendiri. Pemerintah wajib memberikan seperti subsidi atau bantuan. Dan sedangkan yang pengangguran itu biasanya pemerintah memberikan lapangan. Jadi kalian sudah paham ya apa itu ilmu ekonomi dari ilmu ekonomi mikro maupun mikro. Mungkin di sini ada yang ditanyakan lagi atau masih bingung? Saya tanya, Ya, baru apa? hubungannya antara ekonomi mikro sama makro itu apa? Nah, jadi di ekonomi mikro maupun makro itu ada hubungannya. Nah, contohnya di sini ekonomi mikro kan tadi kan seperti permintaan penawaran di pasar ya. Harga-harga di pasar naik, terus seperti harga cabai naik yang ada di berita tadi, terus BBM naik. Nah, kenapa ada hubungannya dengan ekonomi makro? Karena kalau di sini harga-harga naik, pastinya nanti di sini timbul inflasi. Nah, jadi ekonomi mikro dan ekonomi makro itu saling berhubungan. Nah, sudah paham semuanya? Paham ya? Karena Ibu rasa pembelajaran untuk ekonomi makro dan mikro sudah selesai. Minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, tugas kalian di rumah mempelajari atau bisa membaca modulnya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita mereview untuk minggu depan. Karena Ibu rasa pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai, dicukupkan. Dan mohon maaf bila Ibu ada kata-kata yang salah. Sekian dari Ibu.